Mhm. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak, bertemu kembali dengan Bapak. Hari ini gimana kabarnya? Insya Allah anak Bapak hari ini dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Baik anak Bapak di rumah, keluarga, sahabat, orang tua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak Bapak, hari ini kita masuk di materi baru dari matematika, yaitu penyajian data. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang volume, perluas permukaan, skala dan lain sebagainya. Hari ini kita masuk di materi penyajian data. Langsung saja anak Bapak perhatikan, pahami video pembelajaran berikut ini. Jadi hari ini matematika penyajian data bagian pertama Bapak bagi beberapa bagian dalam bentuk tabel, Jadi penyajian data ini bisa kita sajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama dalam bentuk tabel di halaman 151. Membaca dan menyajikan data. Apakah kalian pernah ke posyandu? Kegiatan apa yang dilakukan di sana? Ada beberapa kegiatan dilakukan di sana. Ada kegiatan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan imunisasi. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan termasuk kegiatan mengumpulkan data. Jadi seperti di kelas kalian nanti pernah diukur tinggi badan, berat badan, itu termasuk pengumpulan data. Jadi datanya dikumpulkan, ya. Untuk lebih jelasnya Bapak bisa perhatikan lagi penjelasan yang Bapak akan sampaikan. Penyajian data dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama dalam bentuk tabel. Yang pertama penyajian data ini bisa kita buatkan dalam bentuk tabel. Perhatikan contoh dan pahami contoh berikut ini. Ya, jadi penyajian data itu dapat ditampilkan dalam bentuk tabel. Di kelas Sasa diadakan pengukuran tinggi badan. Hasil pengukuran tinggi badan tercatat sebagai berikut. Ini semua dalam satuan cm. 145 cm, 146 cm, dan seterusnya sampai 145 cm. Ini data yang terkumpul di kelasnya Sasa. Ini hanya contoh, ya. Ini hanya contoh. Jadi tinggi badan teman-temannya Sasa seperti ini. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel. Data yang disajikan dalam bentuk tabel harus diurutkan terlebih dahulu yang paling kecil di atas, ya. Diturus atau ditabulasi untuk menentukan banyak data yang sama. Bagilah tabel menjadi 3 kolom. Kolom pertama adalah datanya, kolom kedua adalah turusnya, dan kolom ketiga adalah frekuensinya, banyaknya. Masukkan data dengan cara menyeli. Masukkan data dengan cara mentali di situ, mentali berdasarkan kolom atau baris. Nih. Jadi di sini dibagi 3 kolom, tinggi nama datanya, turus dan frekuensinya. Di sini kita urutkan karena kebetulan yang paling tinggi di sini, paling rendah di sini adalah 145 cm sampai 149 cm yang paling tinggi. Kalau ada 150 cm berarti ditambah lagi kolomnya, ya. 145 cm di sini ada 5. Berarti di sini 1 2 3 4 5. Berarti frekuensinya 5, turusnya garis-garis seperti pada perhitungan pilkada kemarin. Sah garis 1 1 1, baru kalau sudah 5 di garis miring, ya. Ini namanya turusnya, ya. Jadi 5 orang dengan tinggi 145 cm. Sudah itu 146. 1 2 3, berarti ada 3 orang. 147 4 orang, 148 6 orang, 149 2 orang, ya, 2 orang. Jadi jika dijumlah seluruhnya ini menjadi 20 orang. Jadi maksudnya ini 145 itu ada 5 orang, 46 146 3 orang, 149 ada 2 orang. Jumlah keseluruhan data adalah 20 orang. Jumlah keseluruhan data adalah 20 orang, ya. Ini yang diulang tadi. Dari data tersebut dapat ditentukan seperti berikut. Banyak siswa yang memiliki tinggi badan 145 cm yaitu 5 orang. Jadi setelah data diurutkan itu, setelah kalian buat tabelnya, itu bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada atau bisa kalian buat kesimpulan. Banyak siswa yang memiliki tinggi badan 148 itu 6 orang.
6 orang ini ya. Jadi 148 di sini 6 orang di sini ya, bukan 9 di sini 6 orang. Salah tulis 6 orang ya. Jadi banyak siswa yang memiliki tinggi badan 148 itu 6 orang. Tinggi badan yang paling banyak dimiliki siswa adalah 148. Jadi tinggi yang paling banyak dimiliki siswa itu adalah 6, yaitu 148. Serta banyak siswa yang diukur tinggi badannya itu 20 orang. Jadi jumlah keseluruhan siswa adalah 20 orang. Ini contoh yang pertama. Sebenarnya materi ini gampang saja ya. Hanya kalian menentukan berapa, harus hitung baik-baik berapa jumlahnya. Jadi misalnya di sini anak Bapak, setelah kalian jumlah total 20, terus hitung lagi di atas ini, betul enggak 20 data di sini? Nah, kalau di atas di sini betul 20, berarti ini sudah benar. Tapi kalau misalnya totalnya di sini 19, sedangkan datanya di sini 20, berarti ada yang kurang, ada yang tidak teliti. Dihitung kembali. Itu ya maksudnya. Ini contoh yang kedua. Nilai ulangan bahasa Arab kelas 5 tercatat sebagai berikut. 6, 7, 8, 9, 8, 6, 6 dan seterusnya. Ini 6, 7, 8 sampai 9. Ini nilai ulangan bahasa Arab dari 20 orang. Data tersebut ini bisa dijadikan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi datanya 6, bisa kalian buatkan kolom 2, bisa 3 pakai turus tidak jadi masalah, mau langsung seperti ini juga tidak jadi masalah. Mau pakai turus yang satu tidak jadi masalah. Sudah itu urutkan dari angka paling kecil 5. 5 di sini ada hanya 1 ya. Sudah itu ada 6, 6-nya ada 3, 7-nya ada 5, 8-nya ada 5. 9-nya ada 5, 10-nya ada 1. Jika ditotal semua 15 tambah 5 20. Jadi sudah benar 15. Jumlah totalnya adalah 20 data. Jadi nilai ulangan harian bahasa Arabnya seperti ini. Jadi nilai 5 didapat oleh 1 orang, nilai 10 didapat oleh 1 orang, senilai 9 didapat oleh 5 orang dan lain sebagainya. Jadi datanya bisa seperti ini, setelah kita tentukan datanya, kita buatkan kolomnya, tabelnya, dapat kita simpulkan atau kita jawab pertanyaan jika ada. Banyak siswa yang memiliki nilai 8 itu ada 5 orang. Banyak siswa yang memiliki nilai 10 itu ada 1 orang. Banyak siswa yang memiliki nilai 5 ada 1 orang. Istilahnya seperti itu ya. Nilai yang diperoleh oleh 3 siswa ada nilai 6. Jadi nilai 3 di sini diperoleh oleh nilai 6. Sedangkan banyak siswa keseluruhan yaitu 20 orang. Ini contoh untuk materi penyajian data yang disajikan dalam bentuk tabel. Jadi gampang aja anak Bapak, data yang telah kalian dapat bisa kalian dulu pertama urutkan. Setelah diurutkan, buatkan tabelnya, buatkan kolomnya 3, mau 3 mau 2 tidak jadi masalah. Yang per kolom pertama itu jenis datanya, yang kedua turus, yang ketiga frekuensinya. Frekuensi itu angkanya berapa jumlahnya gitu ya. Bisa seperti ini. Jadi anak Bapak bisa ikuti langkah-langkah seperti ini. Itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan yang pertama untuk matematika yang bagian pertama untuk hari ini. Sekali lagi mohon maaf jika masih ada yang kurang, Bapak saya yakin ini gampang aja ya. Hanya mengurutkan data-datanya, lihat teliti baik-baik jumlah datanya dan lain sebagainya. Ya, tetap semangat anak Bapak, perhatikan videonya, pahami, tanyakan jika memang yang kurang paham. Bapak akhiri, salam untuk Bapak, salam untuk orang tua kalian. Tetap semangat walaupun hanya belajar dari rumah. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.